Selamat malam para pelanggan Budayanti, seperti biasanya Bapak Yanto akan menceritakan tentang perjalanan Babang Tampan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan monster berdarah. Xiaoyan pada saat ini terdiam sehingga membuat semua orang kebingungan, karena mengapa Xiaoyan pada saat ini bisa bertindak seperti itu. Semua orang menatap ke arah Xiaoyan yang pada saat ini tampak sedang berbicara kepada seseorang. Setelah diberitahu oleh Long Yi pada saat ini semua orang hanya bisa menekan semua pertanyaan yang berada di dalam hati masing-masing. Lalu mereka hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan untuk waktu yang cukup lama. Dan akhirnya setelah menunggu cukup lama Xiaoyan pun segera keluar dari kondisi mendengarkan. Setelah itu Xiaoyan segera mengaktifkan perisai Douqi untuk melindungi semua orang. Pada saat ini Xiaoyan sedikit bersemangat dan itu adalah kegembiraan seorang pemburu yang bertemu dengan permainan langka yang belum pernah dilihatnya. Kalimat pertama kali yang keluar dari mulut Xiaoyan adalah mereka telah bertemu monster yang sangat langka. Semua orang pada saat ini membuka mulutnya karena terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah sosok monster. Mereka bertanya-tanya apakah sosok ini bukanlah hantu. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut karena pada saat ini mereka menatap ke arah kabut darah dengan mata yang lebar. Bagaimana mungkin kabut berdarah ini bisa terlihat seperti monster di mata Xiaoyan? King Mu'er yang pada saat ini masih tidak percaya segera bertanya kepada Xiaoyan. King Mu'er bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini yakin. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar yakin. Xiaoyan pun segera menjelaskan dengan suara rendah mengenai monster ini. Xiaoyan berkata bahwa monster ini disebut dengan Blood Demon Nightmare atau mimpi buruk iblis darah. Monster ini adalah monster dengan spesies yang sangat istimewa. Apa yang mereka lihat pada saat ini adalah bentuk akhir dari si monster. Bentuk awalnya bukan seperti kabut berdarah ini tetapi seperti hewan yang sangat umum. Penampilan awalnya benar-benar mirip dengan badak raksasa yang mereka bunuh sebelumnya. Alasan mengapa dirinya terlihat seperti hantu seperti sekarang adalah karena mimpi buruk iblis darah harus melalui 3 kesengsaraan guntur. 3 kesengsaraan ini adalah binatang buas, mimpi buruk dan kesengsaraan monster. Kesengsaraan guntur yang dihadapi oleh monster ini sangat mirip dengan kesengsaraan Dodi yang telah mereka alami. Bahkan kesengsaraan guntur yang dihadapi oleh si monster benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan kesengsaraan guntur bintang 5 semua orang. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar tercengang mendengar sedikit penjelasan dari Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan segera tersenyum dan lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar sangat beruntung karena monster langka seperti itu benar-benar punah ratusan ribu tahun yang lalu. Namun meskipun begitu pada saat ini tentu saja akan sangat sulit untuk berhadapan dengannya. Hal itu dikarenakan setelah Blood Demon Nightmare ini selamat dari malapetaka terakhir menjadi monster, kekuatannya akan menjadi sangat kuat dan yang terendah memiliki tahap awal bintang 8 Dodi. Mendengar penjelasan ini mau tidak mau semua orang pada saat ini benar-benar hanya bisa bergetar. Melihat semua orang yang terdiam Xiaoyan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa dirinya tahu apa yang semua orang khawatirkan. Mereka pasti pada saat ini memikirkan trik yang sebelumnya ditampilkan oleh si monster ketika membunuh kadal raksasa. Trik yang ditunjukkan sebelumnya ini tidak sepenuhnya karena kekuatannya tetapi karena keuntungan dari situasi ini. Setelah makhluk ini menjadi seperti iblis dirinya akan mencari air berdarah sebagai habitatnya. Di air berdarah kekuatan dari Blood Demon Nightmare ini benar-benar akan meningkat. Oleh karena itu mereka pada saat ini tidak boleh masuk ke dalam air untuk berhadapan dengannya. Menanggapi hal itu semua orang pada saat ini mengangguk dan bertekad untuk segera bertempur. Sementara itu Xiaoyan tiba-tiba teringat bahwa King Mu'er juga memupuk roh iblis darah. Xiaoyan buru-buru bertanya kepada King Mu'er karena kultivasi dari King Mu'er juga berbasis roh darah. Apakah pada saat ini King Mu'er memiliki cara untuk menahannya? Menanggapi pertanyaan Xiaoyan ini King Mu'er pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Dengan rasa malu dirinya berkata bahwa alam dan kekuatannya tidak cukup.
pada awalnya bahkan dirinya tidak yakin bahwa ini adalah darah perairan iblis, oleh karena itu dirinya pada saat ini benar-benar tidak memiliki cara untuk menahan monster tersebut. Mendengar hal itu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya menatap ke arah semua orang. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini mereka benar-benar harus mengandalkan kekuatan masing-masing dan keterampilan bertarung tim. Sementara itu di sisi lain King Mu'er pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan. Pada akhirnya King Mu'er pun segera bertanya, bagaimana Xiao Yan tahu tentang monster ini? Siapakah yang telah memberitahu Xiao Yan mengenai detail semua ini? Seketika Xiao Yan pun membeku dan menatap ke arah semua orang sebelum akhirnya menoleh ke arah Long Yi. King Mu'er pun segera berkata agar Xiao Yan berhenti menatap ke arah Long Yi karena Long Yi tidak mengatakan apapun. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa memandangi orang-orang yang sangat ingin mengetahui jawabannya. Pikiran Xiao Yan pada saat ini seketika berubah dan benar-benar campur aduk. Bukannya pada saat ini Xiao Yan tidak bisa saudara-saudara dan tunangannya ini, hal itu karena keberadaan Zhan Lao benar-benar tidak bisa dikatakan oleh Xiao Yan, bahkan Xiao Yan sendiri tidak mengetahui identitas sebenarnya dari Zhan Lao. Xiao Yan hanya tahu bahwa Zhan Lao adalah sisa jiwa dari Dou di Bintang 9 yang meninggal dalam bencana kuno. Xiao Yan hanya menebak bahwa Zhan Lao datang ke sini untuknya dengan membawa misi tertentu. Xiao Yan berpikir pengirim misi ini kemungkinan besar adalah Dou Xian penguasa benua Dodi. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa mengatakan hal ini kepada semuanya? Akhirnya setelah merenung sejenak Xiao Yan pada saat ini hanya bisa meminta maaf. Xiao Yan benar-benar tidak bisa mengatakannya sekarang. Lalu mereka akan bisa mengetahuinya di masa depan karena Xiao Yan pasti akan memberitahu. Melihat Xiao Yan yang benar-benar sangat gugup pada saat ini semua orang hanya bisa tersenyum. Mereka pada saat ini tentu saja tidak bisa memaksa Xiao Yan karena mereka yakin di masa depan Xiao Yan pasti akan memberitahu hal ini. Sementara itu bersamaan dengan kelompok Xiao Yan berbincang-bincang, di sisi lain monster iblis darah ini benar-benar terlihat gugup. Sebelumnya dirinya merasakan aura kuat yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dirinya benar-benar tidak berani bertindak gegabah hingga pada saat ini karena dirinya masih merasakan aura yang samar-samar. Ternyata sebelumnya Zhan Lao benar-benar tertarik dengan monster darah ini. Dirinya pun melesatkan auranya untuk mencegah monster ini bertindak anarkis kepada kelompok Xiao Yan. Bersamaan dengan itu secara diam-diam Zhan Lao pun menceritakan semuanya kepada Xiao Yan. Meskipun samar-samar aura dari Zhan Lao ini benar-benar bisa menekan perasaan si monster. Namun pada saat ini si monster merasakan aura yang tidak jelas akhirnya perlahan menghilang. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya yang berbicara dan berdiskusi di dalam perisai Doqi. Dirinya menyadari bahwa itu hanyalah sekelompok semut. Beraninya dengan kekuatan seperti itu semut-semut ini mengabaikan si monster. Dirinya pada saat ini benar-benar sangat marah dan segera melesatkan gelombang yang menggeliat dengan tiba-tiba. Lalu bersamaan dengan itu kabut darah yang kental seketika memadat menjadi bentuk manusia selama menggeliat. Sosok manusia ini benar-benar dipenuhi dengan darah. Dan sosok ini benar-benar seperti manusia tetapi tidak memiliki telinga, hidung, mata maupun mulut. Kelompok Xiao Yan pun seketika menoleh ke arah makhluk tersebut dan merasa jijik di hati masing-masing. Namun pada saat yang bersamaan ketika Blood Demon Nightmare ini benar-benar melepaskan auranya, akhirnya semua orang seketika merasakan kekuatan tirani dan menyadari bahwa monster ini berada di tahap awal bintang 8. Kekuatan dari auranya benar-benar mirip dengan tetua keempat dari klan iblis darah. Tentu saja hati semua orang yang tegang dan khawatir pada saat ini akhirnya menjadi tenang, bahkan kepercayaan diri setiap orang pada saat ini benar-benar meningkat tajam. Hal itu dikarenakan pada saat sebelumnya mereka telah berhadapan dengan monster yang hampir menyentuh tahap awal bintang 8 Dodi. Namun meskipun begitu pada saat ini Xiao Yan segera memberitahu semua orang rencana yang akan mereka hadapi untuk berhadapan dengan si monster. Meskipun mereka memiliki kepercayaan diri tetapi mereka pada saat ini tidak boleh bertindak gegabah. Selain itu Xiao Yan juga yakin bahwa pada saat ini meskipun mereka tidak bisa berhadapan dengan si monster,
Zhan Lao tidak akan diam dan tidak akan membiarkan semua orang mati di sini. Hal itu dikarenakan Zhan Lao sebelumnya berkata kepada Xiao Yan bahwa sejujurnya Blood Demon Nightmare ini terlalu kuat untuk Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu Zhan Lao pada saat ini masih menantikan penampilan Xiao Yan. Berdasarkan perkataan ini Xiao Yan menyadari bahwa Zhan Lao tentu akan memperhatikan pertempuran mereka bersama dengan si monster. Pada akhirnya dengan dipimpin oleh Xiao Yan semua orang pun bersiap berhadapan dengan si monster. Sementara itu di sisi lain si monster menatap ke arah kelompok Xiao Yan dengan tatapan yang merendahkan. Dirinya pun segera meraung ke arah langit dengan raungan rendah. Lalu kabut tebal segera menyembur keluar dari tubuhnya sebelum akhirnya berubah menjadi sepasang baju besi berwarna darah. Bersamaan dengan itu ada simbol yang seperti hantu di baju besi berwarna merah darah ini. Saat ini Blood Demon Nightmare pun segera mengeluarkan tangan kanannya dan mengguncangnya ke udara dan sebuah pedang yang terukir dengan simbol hantu segera muncul. Pedang ini memiliki panjang lebih dari 1 meter tanpa ujung yang tajam dan terasa berat. Ini adalah teknik simbol baju besi dan teknik unik yang dimiliki oleh si monster. Lalu akhirnya dengan kekuatannya Blood Demon Nightmare pun segera menebaskan pedangnya ke arah kelompok Xiao Yan. Kemudian gelombang air seketika naik ke udara melesat ke arah kelompok Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar telah bersiap. Gelombang ini segera melesat ke arah Xiao Zhan yang paling lemah di antara kerumunan kelompok Xiao Yan. Semua orang pun buru-buru mengerahkan doki mereka ke arah Xiao Zhan. Sementara Xiao Zhan pada saat ini menyilangkan tangannya. Lalu baju perang emas dan sarung tangan Xiao Zhan pada saat ini segera muncul di depannya. Kemudian benturan pun segera terjadi ketika pedang simbol ini menembak ke arah baju besi emas Xiao Zhan. Tentu saja kekuatan tahap awal bintang 8 Dou Di benar-benar sangat tirani dan membuat baju besi emas Xiao Zhan tiba-tiba hancur. Xiao Zhan pun terbang mundur dan seteguk darah segera dimuntahkan ke awan darah di udara. Xiao Yan buru-buru menangkap Xiao Zhan dengan satu langkah. Untungnya pada saat ini Xiao Zhan tidak terluka fatal akibat serangan dari si monster. Lalu Xiao Yan dengan cepat memberikan Xiao Zhan ramuan penyembuhan dan dirinya segera menatap ke arah Blood Demon Nightmare yang berada di bawah. Mata Xiao Yan sedikit menyipit dan lebih serius menatap ke arah Blood Demon Nightmare dan Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa monster ini sangat licik. Sementara itu di sisi lain Blood Demon Nightmare pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiao Zhan yang wajahnya sepucat kertas tetapi dirinya masih bisa hidup. Dirinya tidak percaya bahwa manusia terlemah di antara Dou Di yang berada di sini benar-benar bisa melambung kuat pada saat yang berbahaya. Saat diserang oleh pedang simbol miliknya, kekuatan dari orang ini benar-benar meningkat ke bintang 7. Namun dirinya menekan kebingungan ini sebelum akhirnya dirinya segera kembali mengangkat tangan kanannya. Lalu kabut darah yang lengket segera mengembun dan membentuk sebuah panah darah. Makhluk ini pun segera menggenggam telapak tangannya dan panah darah ini segera ditembakkan ke arah kelompok Xiao Yan. Menyadari hal ini Long Yi segera mengambil alih doki dari semua orang dan mengguncang tubuhnya untuk berubah menjadi tubuh aslinya. Kemudian baju perang Dewa Petir pada saat ini langsung menutupi tubuh Long Yi dan cakar naga bersinar dengan cahaya keemasan yang cerah. Melihat adegan ini Blood Demon Nightmare membuka mata hijaunya lebar-lebar. Dirinya segera menyadari bahwa ini adalah naga 9 guntur emas yang mendalam. Dirinya pun segera menyipitkan matanya lagi dan menunjukkan kegembiraan. Dirinya bergumam bahwa ini benar-benar tidak buruk karena dirinya tidak menyangka akan bisa mencicipi naga 9 guntur emas mendalam yang legendaris. Sementara itu di sisi lain Long Yi menyadari kesenjangan di antara dirinya dengan si monster. Oleh karena itu Long Yi tidak berani menggunakan cakar naganya untuk berhadapan langsung dengan 3 panah ini. Raungan yang mendalam segera keluar dari temboloknya dan cahaya listrik yang berjalan di tubuhnya tiba-tiba menjadi semakin ganas. Bersamaan dengan itu terdengar suara retakan elektrik yang menusuk telinga. Langkah yang dilakukan oleh Long Yi ini benar-benar sangat tepat. Long Yi menyadari bahwa sifat guntur dan kilat adalah sifat yang positif, sehingga itu dapat dengan kuat menekan hal-hal dingin seperti panah yang dilesatkan oleh si monster. Akhirnya hanya dalam belasan detik ketiga panah ini berubah menjadi gumpalan kabut darah dan segera menghilang.
semua orang pada saat ini menyadari bahwa Blood Demon Nightmare ini tidak bisa dibiarkan terus melakukan serangan jarak jauh seperti ini. Akhirnya di bawah kepemimpinan kelompok Xiaoyan semua orang pun bergegas keluar pada saat yang bersamaan dan bergegas menuju ke arah Blood Demon Nightmare. Sementara itu di sisi lain Blood Demon Nightmare pada saat ini benar-benar terlihat marah dengan serangan dari kelompok Xiaoyan. Dirinya segera mengangkat tangan kirinya secara tiba-tiba dan kabut darah tebal segera menyembur keluar secara instan untuk membentuk perisai berwarna darah. Setelah itu dirinya mendorong perisai ini ke depan dan perisai itu segera menabrak ke arah kelompok Xiaoyan, King Mu'er dan Nan Erming. Pada saat yang bersamaan dengan jentikan tangan kanannya dua kerucut berwarna darah yang terkondensasi pada saat waktu yang tidak diketahui menembak Ziying dan Feng Feng. Di sisi lain Xiaoyan bergegas ke depan di sebelah kiri dan dengan lambaian tangannya, lalu pedang kuno api surgawi Xiaoyan segera menebas perisai dengan api yang membara-bara. Xiaoyan pada saat ini telah mengumpulkan Douqi dari 4 orang lainnya terkecuali Ziying dan Feng Feng. Meskipun Xiaoyan belum melonjak ke bintang 7 namun pada saat ini kekuatan Xiaoyan masih berada di tahap 7 tahap akhir. Setelah menghantam perisai Xiaoyan terus menyerang ke arah Blood Demon Nightmare. Ziying dan Feng Feng juga pada saat ini secara bersamaan segera menyerang dari arah yang berlawanan. Sosok Ziying dengan sangat gesit pada saat ini benar-benar telah berada di samping Blood Demon Nightmare. Dirinya melesatkan dua bilah pedang ungu miliknya ke arah tembolok dari Blood Demon Nightmare. Sementara itu Feng Feng juga pada saat ini melesatkan pedang patah miliknya. Blood Demon Nightmare juga pada saat ini merasakan hawa dingin di belakang sebelah kirinya. Namun pada saat ini dirinya segera melesatkan tangannya untuk menghalau serangan dari Feng Feng. Bersamaan dengan itu pedang dari Ziying pada saat ini berhasil menembus tembolok si monster. Tetapi pada saat ini adegan yang diharapkan oleh Ziying tidak terlihat. Karena serangan Ziying benar-benar meleset karena Blood Demon Nightmare pada saat ini telah berubah menjadi kabut berdarah. Sementara itu sosok Ziying pada saat ini malah terlempar oleh angin kencang. Ziying pun bertanya-tanya apakah yang baru saja telah terjadi di hadapannya. Dirinya pun memperhatikan lebih dekat dan melihat simbol di kedua sisi leher iblis darah ini. Ziying menyadari bahwa bila ganda miliknya sebelumnya benar-benar tertusuk kepada simbol ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan juga bergegas mengambil Douqi dari Ziying dan Feng Feng. Douqi Xiaoyan juga tiba-tiba naik ke puncak bintang 7 dan ribuan api surgawi pada saat ini menarik menjadi gelombang api yang mengapung di langit. Xiaoyan segera melesatkan serangan 1000 kaki tanpa bayangan yang ditebaskan ke arah dada dari Blood Demon Nightmare. Menghadapi tebasan pedang Xiaoyan ini Blood Demon Nightmare benar-benar tidak bergerak dan tersenyum. Dirinya hanya mengulurkan tangan kanannya seolah-olah dirinya pada saat ini sedang mengeluarkan sihir. Lalu sebuah tirai seperti bendera berwarna merah darah segera muncul di tangannya. Terlihat jika bagian atas dari tiang tirai bendera ini berwarna darah bertatakan 9 tengkorak putih pucat. Bendera ini terbuat dari kabut darah tebal dan ada suara teriakan yang menghancurkan hati dari waktu ke waktu. Lalu ketika bendera ini dikibarkan Xiaoyan benar-benar terkejut karena serangannya pada saat ini benar-benar meleset. Xiaoyan mengerutkan keningnya karena pada saat ini apa yang dihantam oleh pedangnya hanyalah kabut berdarah. Xiaoyan benar-benar terkejut tetapi Xiaoyan pada saat ini segera pulih dan segera menembakkan pedang kecil berwarna darah dari dahinya. Xiaoyan mengeluarkan teknik keterampilan bertarung spiritual saat menggunakan pedang hati. Lalu serangan spiritual Xiaoyan ini pun segera Blood Demon Nightmare. Kemudian lautan kesadarannya pada saat ini terasa sedikit tersentak karena dirinya benar-benar lengah. Lalu Blood Demon Nightmare ini berada di tahap awal bintang 8 Doudi dan tentu saja kekuatan spiritualnya juga sangat tinggi. Oleh karena itu pada saat ini meskipun dirinya terkena serangan spiritual dari Xiaoyan, namun dirinya dengan cepat bisa segera pulih. Sementara itu bersamaan dengan Blood Demon Nightmare yang terlihat linglung, Xiaoyan tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Xiaoyan melambaikan pedang kuno api surgawinya dan kembali melesatkan 999 kaki tanpa bayangan.
kemudian pedang kuno api surgawi Xiao Yan segera dihantamkan ke arah dada dari Blood Demon Nightmare. Namun pada saat ini Blood Demon Nightmare benar-benar telah kembali pulih dan serangan Xiao Yan pada saat ini kembali seolah-olah menabrak kabut darah dan memotong ketiadaan. Melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar hanya bisa menghela nafas secara diam-diam, tetapi Xiao Yan tidak menyerah dan Xiao Yan segera menyemburkan teratai api besar dan bola api yang menggelinding mengelilingi kabut darah seperti kelopak yang merayap. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera duduk bersila di tengah teratai api. Xiao Yan pada saat ini ingin menggunakan api surgawi untuk menyempurnakan Blood Demon Nightmare dalam keadaan kabut berdarah. Melihat adegan ini semua orang benar-benar terkejut. Mereka menyadari bahwa ide dari Xiao Yan ini adalah ide yang berani dan sangat hebat. Api surgawi adalah api yang benar-benar sangat pamungkas. Sementara itu roh jahat darah ini adalah roh jahat yang sangat yin. Keduanya memang saling bertentangan tetapi semua orang bertanya-tanya, bagaimana api surgawi Xiao Yan bisa berhadapan dengan kekuatan si monster. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Blood Demon Nightmare benar-benar tidak mengharapkan Xiao Yan menggunakan teknik seperti itu. Baru saja Xiao Yan mengeluarkan teknik ini dirinya merasakan energinya pada saat ini sedikit berkurang. Menghadapi serangan dari Xiao Yan ini dirinya pun segera mendorong kekuatan kabut darah hingga ke tahap yang ekstrim. Dirinya pada saat ini berusaha untuk menarik semua kabut darah yang telah dimurnikan oleh Xiao Yan. Blood Demon Nightmare pada saat ini menghela nafas lega tetap dirinya benar-benar sangat marah dan sangat membenci Xiao Yan. Dirinya pun segera mengepalkan telapak tangannya erat-erat dan 9 tengkorak di atas bendera berdarah berangsur-angsur berubah dari putih pucat menjadi merah darah. Bersamaan dengan itu gelombang darah pada saat ini segera melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Tentu saja ekspresi semua orang seketika berubah karena mereka pada saat ini merasakan tekanan yang tirani yang sangat luar biasa. Semua orang pada saat ini tidak berani membiarkan ombak besar ini menyentuh tubuh mereka. Lalu gelombang air berdarah yang dilesakkan oleh Blood Demon Nightmare pada saat ini benar-benar semakin deras. Semua orang hanya bisa menghindari serangan gelombang darah ini dengan melesat ke udara. Sementara itu melihat gelombang besar berwarna darah yang berada di bawah, Ziying segera teringat metode yang dirinya gunakan untuk melawan Raja Katak sebelumnya. Ziying menyadari meskipun ini adalah cairan berdarah tetapi itu tetap saja air. Dengan pemikiran ini Ziying pun segera berteriak meminta semua orang untuk memberikan semua doki mereka kepada Ziying. Setelah itu Ziying pun segera mengeluarkan keterampilan alam es miliknya. Kemudian gelombang air di atas langsung mengembun menjadi es dan menyebar ke gelombang air besar yang berada di bawah. Dan dengan segera gelombang air yang mengerikan ini berubah menjadi es berwarna merah darah yang berhenti di langit. Semua orang pada saat ini tidak menyangka bahwa Ziying akan terpikirkan hal seperti itu. Blood Demon Nightmare juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang ditampilkan oleh Ziying. Blood Demon Nightmare dapat mengontrol air berdarah ini tetapi dirinya tidak dapat mengontrol es yang dibentuk oleh Ziying. Bersamaan dengan itu dirinya pada saat ini membentuk sebuah bola darah dan kembali melesatkan serangan ke arah kelompok Xiao Yan. Blood Demon Nightmare segera bergegas melewati alam salju yang dibentuk oleh Ziying. Pada saat ini kumpulan air berdarah yang mengelilingi Blood Demon Nightmare benar-benar tidak membeku seperti yang diharapkan oleh Ziying. Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa air iblis darah yang menyelimuti Blood Demon Nightmare pada saat ini bukanlah air iblis darah biasa. Hati semua orang pada saat ini tenggelam di dalam ketidakpercayaan karena mereka tidak menyangka monster ini memiliki keterampilan seperti itu. Di tengah-tengah dari serangan ini Xiao Yan menatap ke bawah dengan mata yang benar-benar menusuk. Xiao Yan pada saat ini tidak melihat Blood Demon Nightmare yang mendekat tetapi Xiao Yan melihat pada air iblis darah yang terhubung dengan ombak besar. Xiao Yan berpikir bahwa api surgawi dapat memurnikan kabut darah. Xiao Yan berpikir jika begitu permasalahannya apakah pada saat ini api surgawi juga bisa memurnikan aura berdarah di dalam air berdarah. Memikirkan hal ini Xiao Yan memang tidak memiliki keyakinan. Tetapi Xiao Yan tidak memiliki cara lain dan ini hanyalah satu-satunya taruhan yang dimiliki oleh Xiao Yan.
Bersamaan dengan pemikiran ini, Yiwa pun segera muncul di atas kepala Xiao Yan dan Xiao Yan segera duduk bersila, kemudian api surgawi panas segera keluar dari tubuhnya dan menyebarkan lautan api yang berada di bawah. Bahkan Yiwa juga pada saat ini terus melemparkan teratai api ke lautan api yang baru saja dibentuk oleh Xiao Yan. Melihat adegan ini, Blood Demon Nightmare pun tiba-tiba menghentikan sosoknya yang melesat ke atas. Dirinya menatap ke arah lautan api yang menutupi langit yang tiba-tiba muncul dan dirinya benar-benar tidak menyadari hal ini. Pada saat ini dirinya benar-benar tidak bisa bertindak gegabah menghadapi api surgawi. Selain itu terlebih lagi manusia-manusia ini sepertinya juga tidak akan melarikan diri. Sementara itu di atas langit lautan api pada saat ini perlahan tenggelam dan membakar segalanya. Es darah yang dibentuk oleh Ziying juga pada saat ini telah mencair di bawah panas api surgawi. Kemudian gelombang berdarah di bawah es ini juga pada saat ini segera menguap. Tentu saja efek ini benar-benar di luar perkiraan Xiao Yan, dan api surgawi tidak hanya memurnikan energi darah di air berdarah, namun pada saat ini api surgawi menguapkan semua air berdarah yang berada di bawahnya. Xiao Yan pada saat ini segera berteriak bahwa Xiao Yan akan mengukus seluruh tubuh air dari si monster sampai kering. Di sisi lain, Blood Demon Nightmare juga pada saat ini perlahan mundur menyadari serangan Xiao Yan. Namun pada saat ini dirinya menyadari konsekuensi dari teknik yang dilakukan oleh Xiao Yan ini pasti akan memakan banyak doki. Oleh karena itu meskipun dirinya mundur pada saat ini, dirinya segera melesatkan gelombang air yang besar. Dirinya pada saat ini ingin melihat seberapa lamakah Xiao Yan bisa bertahan dengan menguapkan air di area ini. Lalu di sisi lain, melihat gelombang air yang semakin membludak, Xiao Yan hanya bisa mengerutkan kening. Xiao Yan segera menyadari bahwa rencananya ini memang benar-benar tidak realistis. Meskipun kekuatan api surgawi Xiao Yan tidak terbatas, tetapi pada saat ini doki Xiao Yan lah yang terbatas. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Di dalam hatinya penuh penyesalan karena Xiao Yan tidak bisa menyelesaikan ide kreatif yang dirinya keluarkan ini. Xiao Yan pada saat ini segera memikirkan cara lain di dalam benaknya. Xiao Yan berpikir jika Xiao Yan hanya mempertahankan perisai api surgawi dalam skala kecil, maka bukankah konsumsi energi dokinya akan sangat berkurang? Hal itu juga akan mencegah Blood Demon Nightmare untuk mendapatkan kekuatan dari air berdarah. Bersamaan dengan pemikiran ini, Xiao Yan segera menarik lautan api, lalu awan api surgawi yang baru saja ditarik segera terkondensasi untuk menyelimuti semua orang seperti perisai. Begitu lautan api dari Xiao Yan ini mundur, gelombang air yang mengerikan dengan cepat menelan perisai api surgawi. Akan tetapi meskipun air ini benar-benar sangat besar dan kuat, namun air ini tidak bisa menenggelamkan api surgawi milik Xiao Yan. Akhirnya pada saat ini Xiao Yan memberitahu semua orang untuk mengikutinya dengan suara yang rendah. Xiao Yan segera menukik ke arah Blood Demon Nightmare dan melakukan serangan. Kelompok Xiao Yan pada saat ini menyadari tidak ada tekanan, segera melesat melakukan serangan secara bersamaan. Dan pada akhirnya kelompok Xiao Yan di bawah perisai api surgawi benar-benar berhasil mengelilingi Blood Demon Nightmare. Blood Demon Nightmare juga pada saat ini sedikit terlihat pucat di bawah serangan api surgawi milik Xiao Yan sebelumnya. Akan tetapi pada saat ini dirinya segera tertawa terbahak-bahak dan tekanan yang sangat kuat segera menyebar ke segala arah. Kelompok Xiao Yan sedikit mundur di bawah tekanan kabut darah yang dilesatkan oleh Blood Demon Nightmare. Lalu pada akhirnya kelompok Xiao Yan segera melesatkan serangan gabungan mereka. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini memimpin untuk menyerang, telapak tangan berdarah segera dilesatkan ke arah Xiao Yan untuk menagih hutangnya.